Ada berapa aliran Kristen? Alkitab menulis hanya ada 4. Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ya. Ini pertanyaan yang mungkin jawabannya nampol gitu ya. Ada berapa aliran Kristen, Pak? Kalau Anda klik di Google ya, aliran Kristen di Indonesia saja yang ngaku-ngaku Kristen jumlahnya ada 112 aliran. Terdiri dari yang mereka menyebutnya aras ya, aras itu apa ya? Mungkin gereja adat gitu ya. Gereja adat, aras-aras, kemudian dari aliran-aliran yang lain ya. Itu jumlahnya ada 112. Itu dari kekristenan aja yang ngaku-ngaku Kristen itu ada 112 ya. Nah, tetapi Alkitab menulis hanya ada 4 aliran ya. Keempat-empatnya ini tergabung dalam Nasrani ya. Jadi Alkitab itu ya hanya Nasrani dan Kristen ya. Kalau Kristen itu penyembah Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Kristen sejati Alkitabiah itu penyembah Yesus Kristus tanpa kompromi. Sedangkan yang lain yang ngaku-ngaku Kristen itu katanya ada 112 aliran, tetapi Alkitab hanya menulis 4 ya. Dan itu semua masuk dalam kelompok Nasrani ya. Ada 4 aliran ya. Nomor 1 yang disebut ular beludak jemaah iblis. Bapak Ibu Saudara, Lukas 16 ayat 16 ya. Taurat dan kitab nabi-nabi hanya berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Sejak saat itu Injil kerajaan Allah, kerajaan surga diberitakan. Tetapi sejak diberitakan itu mereka menyelewengkan atau ingin menggagahinya. Maksudnya apa? Mereka ingin kembali ke Taurat, tidak mau Injil kerajaan Allah, Yesus yang sebagai Allah ini diberitakan, nggak mau. Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai di surga, duduk di atas surga, disembah di surga, nggak mau. Mereka ingin menggagahinya dan ingin kembali ke Taurat. Siapakah mereka? Matius 23 ayat 33. Hei keturunan ular beludak. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Kalian semua jemaah iblis. Kelompok pertama adalah ular beludak jemaah iblis. Ciri-cirinya 5 kata. Elohim, Adonai, Yahweh, Yehovah, dan Hasim. Apapun aliranmu yang tidak bisa meninggalkan 5 kata ini. Elohim, Adonai, Hasim, Yahweh, Yehovah. Saksi Yehovah, Oneness yang tidak bisa lepas, tidak bisa move on dari Yahweh. Oneness ya, keturunan saksi Yehovah. Oneness, kemudian Bapak Yahweh, kemudian Bapak Elohim, kemudian ya segala sesuatu yang masih sebut-sebut Elohim, Yahweh, Yehovah, ya, Adonai dan Hasim. Itu termasuk kelompok aliran pertama, ular beludak jemaah iblis. Mereka ingin balik lagi, termasuk yang comot-comot hari Sabat, yang comot-comot persepuluhan, ya. Itu termasuk kelompok ular beludak jemaah iblis. Kalimatnya memang bikin kuping merah, tapi ini perkataan langsung Yesus loh. Matius 23 ayat 33, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah pembuat kejahatan kambing terkutuk. Ini juga perkataan langsung Yesus. Meskipun kupingmu merah, tetapi ini perkataan langsung Yesus. Matius 7 ayat 23. Enyahlah kalian pembuat kejahatan. Mereka teriak-teriak Tuhan, Tuhan. Tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa sih? Kehendak Bapa itu Bapa menyuruh kamu percaya kepada anak, kepada Yesus. Yohanes 6 ayat 40. Itulah kehendak Bapa.
ya, kamu membalikkan ya Bapa atau Allah yang waktu itu dipanggil dengan Bapa, kiasan Yesus Allah, meminta kamu supaya percaya pada Yesus, tapi malah kamu balik, kamu malah percaya pada Bapa. Lalu Yesus berkata, iblis bapamu. Yohanes 8 ayat 44, disuruh percaya Yesus, malah percaya Bapa. Kehendak Bapa adalah kamu semua disuruh percaya Yesus. Yohanes 6 ayat 40. Ya, kelompok kedua adalah segitiga, ya, kambing terkutuk, pembuat kejahatan, ya. Hanya teriak-teriak Yesus Tuhan, ya. Siapapun kalian, ya, yang masuk kelompok ini, ya, cirinya adalah segitiga. Allahnya segitiga, ya. Segitiga mau dibentuk segitiga atau bentuk oval-oval begitu, 3 sisi, ya. Dasar ayatnya adalah Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Jadi kelompok segitiga, penyembah Allah segitiga, itu dasar ayatnya adalah Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Di situ ada 3 roh najis yang dijadikan Bapa. Bapa itu roh najis dari naga itu iblis. Kemudian dijadikan anak itu roh najis dari nabi palsu, ya. Anak ini adalah hantu, ya. Kemudian roh najis ketiga adalah mereka jadikan Roh Kudus padahal itu roh setan, ya. Dasar dari penganut segitiga, Allahan segitiga adalah Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Itu kelompok nomor 2. Semua gereja-gereja adat, ya, gereja-gereja tradisi adalah masuk di kelompok nomor 2, kambing terkutuk, pembuat kejahatan. Gereja-gereja yang tukang protes melulu, dikit-dikit protes, ya, yang mengandalkan sinode, ya, masuk di dalam kelompok ini. Kelompok ketiga adalah 666 Babel besar, ya. Wahyu 13 ayat 16, 17 dan 18, ya. 666 dengan tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Jadi tangan kanan disebut lebih dulu, lalu pada dahinya. Tangan kanan ini bisa menuju kemana-mana, bisa ke dahi, bisa juga ke bagian lain. Tanda ciri khas 666 adalah tangan kanan menuju kepada dahi dan tempat-tempat lain. Maka tangan kanan disebut duluan. Tanda pada tangan kanan dan pada dahinya itu 666. Lalu Babel besar itu Wahyu 17 ayat 5, ibu dari segala kekejian. Ulangan 7 ayat 25, penyembah patung itu kekejian. Lah ini ibunya, karena patungnya diberi nama Tuhan. Patung diberi nama Tuhan, disembah. Ibu segala kekejian. Cirinya adalah penyembah patung maupun penyembah gambar-gambar. Kami nggak nyembah patung, Pak. Cuman kami menyembah gambar ornamen di dinding, ya. Jadi siapapun Anda, ya, aliran apapun Anda yang Anda masih menyembah patung, ya, termasuk patung yang kamu beri nama Tuhan, ya, termasuk juga ornamen-ornamen di dinding, Anda termasuk golongan 666 Babel besar itu. Itu kelompok nomor 3. Kelompok nomor 4 adalah suam-suam kuku, spew out, dimuntahkan Allah. Wahyu 3 ayat 16, suam-suam kuku, ciri khasnya adalah Bapa dalam nama Yesus. Ya, siapapun Anda, ya, aliran apapun Anda yang masih Bapa dalam nama Yesus, ya, yang didominasi oleh penyembah Bapa dalam nama Yesus, ya, bahasa roh, ya, yang dikudus-kuduskan, bukan bahasa Roh Kudus atau bahasa roh, ya, roh Allah bukan, tapi bahasa roh yang dikudus-kuduskan, ya, yang bahasa roh raba-raba, ya, jingkrak-jingkrak, ya, seperti itu. Bapa dalam nama Yesus, ya, ya anggotanya ya gereja pantai-pantaian, gereja dano-danoan, ya,
ya, gereja bingung dan lain sebagainya seperti itu ya. Itu adalah kelompok keempat, yaitu suam-suam kuku dimuntahkan Allah, Wahyu 3 ayat 16. Bapak Ibu Saudara, hanya 4 aliran itu. Antikristus masuk mana Pak? Antikristus itu masuk Babel besar dan apa itu? 666. Guru-guru palsu Pak, guru-guru palsu itu masuk kambing terkutuk ya. Bahasa roh Pak, bahasa roh jingkrak-jingkrak ya. Bahasa roh iblis itu masuk mana? Itu masuk suam-suam kuku ya. Yahweh Pak, yang masih Yahweh melulu Pak. Yahweh melulu ngaku Yohanes, tapi Yahweh melulu Pak. Go to hell Pak. Masuk mana Pak? Itu masuk ular beludak jemaah iblis. Kalian yang Yohanes ya, sini ketemu sama HTD, tak jeglekin kamu. Kamu tak lebih daripada jemaah iblis. Ya, ular beludak yang tidak bisa move on dari Yahweh ya. Comot-comot nama HTD ya. HTD itu Yohanes ya. Kamu yang ngaku-ngaku Yohanes sini sama HTD tak jeglekin kamu. Ya. Kamu tak lebih daripada ular beludak jemaah iblis. Ayat Alkitab kamu nggak bisa bantah ya. Yang tidak bisa move on dari Yahweh, Yehova, Elohim, Adonai, Hashem. Ya. Seperti itu. Jadi Alkitab menulis hanya ada 4 aliran. Sementara kalau Anda klik Google, katanya itu kekristenan itu ada 112 katanya. Ya, kita ikut Alkitab lah ya. Ya, back to the scripture Bapak Ibu Saudara ya. Semua keempat aliran ini tergabung dalam yang namanya Nasrani. Saya ulang, aliran pertama adalah ular beludak jemaah iblis ya. Dengan 5 ciri tadi, Elohim, Adonai, Hashem ya, Yahweh dan Yehova ya. Kemudian kelompok kedua adalah pembuat kejahatan kambing terkutuk, penyembah segitiga, yang ayat andalannya adalah Wahyu 16 ayat 13 dan 14 ya. Kelompok ketiga adalah 666 Babel besar, yaitu penyembah patung, bahkan patungnya diberi nama Tuhan, dan juga dengan ciri khas tanda adalah tangan kanan menuju ke dahi dan ke tempat lain ya. Kemudian kelompok keempat adalah suam-suam kuku spu out yang akan dimuntahkan Allah dengan ciri khas penyembah Bapa dalam nama Yesus, berbahasa roh iblis tentu saja ya, jingkrak-jingkrak ya, seperti itu. Itu kelompok nomor 4. Yang benar adalah Kristen. Nah, ini baru benar. Kristen adalah memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi orang Kristen itu yang dimuliakan siapa? Nama Allah, siapa? Yesus. Makanya kami sebagai orang Kristen segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Sebut nama Allah ya. Very clear Bapak Ibu Saudara ya. Ini sangat clear. Jadi di luar sana mengira ada banyak aliran di kekristenan. Alkitab menjawab hanya ada 4. That it, back to the scripture ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Kalian kelompok Yohanes yang comot-comot nama HTD ya. Saya ini orang Kristen bukan Yohanes ya. Sini kamu ke sini Yohanes ya. Tak lebih kamu sekedar hanya ular beludak ya, jemaah iblis yang tidak bisa move on dari Yahweh, dari Yehova, dari Hashem, dari Adonai, dari Elohim ya. Very clear ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.